Shalom, dimohon perhatiannya, kita akan memulai ibadah Natal kita. Demi kekusyukan jalannya ibadah, mohon menonaktifkan telepon genggam saat ibadah akan dimulai. Kita akan memulai ibadah kita. Shalom dan selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kita berkumpul untuk merayakan kasih dan sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sudah selayaknya kita menyambut dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita, karena melalui perayaan ini kita memperingati momen bersejarah yang membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia. Perayaan Natal Remaja Naposo Bulung tahun ini diselenggarakan dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Diambil dari Matius 1 ayat ke-21 sampai 24. Dan dengan subtema kehadiran Kristus di tengah keluarga gereja menuntun remaja dan Naposo Bulung untuk menumbuhkan iman dan kasih persaudaraan dalam rasa saling memiliki. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyambut dengan sukacita prosesi masuk pendeta, parhalado, serta panitia Natal Remaja dan Naposo Bulung HKBP Cijantung tahun 2025. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat HKBP nomor 99, Gita Sorga Bergema. So
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita datang dengan penuh sukacita merayakan kehadiran Sang Juru Selamat yang hadir di tengah keluarga gereja kita. Kami datang, ya Tuhan, menyambut kehadiran-Mu dengan hati yang bersyukur. Engkaulah sumber kasih dan pengharapan kami. Kristus yang lahir di Bethlehem hadir menuntun remaja dan naposobulung agar bertumbuh dalam iman dan kasih persaudaraan. Tuntun kami, ya Kristus, agar kami hidup saling mengasihi, saling menopang, dan saling memiliki sebagai keluarga Allah. Hari ini, marilah kita bersatu dalam pujian dan syukur, sebab kasih Allah telah nyata di antara kita. Hadirlah di tengah kami, ya Tuhan, kuatkan iman kami, satukan hati kami dalam kasih-Mu, dan jadikan kami berkat bagi keluarga gereja-Mu. Kita bernyanyi Deck the Hall di ayat kedua, nanti kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Bangsa yang berjalan di jalan kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Keselamatan telah dinyatakan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bergembiralah dan bersukacitalah menyambut Dia juru selamat dunia. Kasih Allah memenuhi bumi ini. Kasih Allah memenuhi keluarga dan seisi rumah ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari segala dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu.
supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada manusia, sebelum ada pepohonan, hanya ada Allah. Dengan firman-Nya, Ia menciptakan terang, udara, gunung, bintang, dan kehidupan. Dan bukan hanya mencipta, tetapi Ia juga mengasihi ciptaannya. Hari ini kita berhenti sejenak untuk merenungkan bahwa segala sesuatu termasuk hidup kita adalah ciptaan dan anugerah dari Allah. Biarlah hidup kita menjadi ucapan syukur melalui sikap, pelayanan, dan kasih yang memuliakan Allah Sang Pencipta. Kita sambut liturgi pertama dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 2, Alam Raya Berkumandang. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mazmur 104 ayat 24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hari pertama, terang dan gelap dipisahkan. Hari kedua, cakrawala atau langit diciptakan untuk memisahkan air di atas dan di bawah. Hari ketiga, daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan diciptakan. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang-bintang diciptakan. Hari kelima,
makhluk hidup di air dan burung-burung di udara diciptakan. Hari ke-6, hewan darat dan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Allah diciptakan. Hari ke-7, Allah berhenti dari pekerjaan penciptaannya dan menguduskan hari itu. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari paduan suara kategori remaja dengan lagu pujian Betapa Mulia Agung Namamu.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada awalnya manusia hidup dengan Allah, dikenal, dikasihi, dan dijaga olehnya. Namun, ketika manusia memilih tidak taat, hubungan itu retak, dan dosa mulai menguasai hati manusia. Sejak saat itu, manusia tidak hanya jatuh, tetapi juga menjauh dari Allah dan dunia kehilangan damainya. Di balik kejatuhan, Allah menyiapkan pemulihan. Di balik dosa, Allah menumbuhkan harapan. Manusia gagal menepati janji, tetapi Allah tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Kita sambut liturgi kedua dengan bernyanyi dari buku ND nomor 173 ayat 1, Sai Mula. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan, kenapa Engkau melakukan ini terjadi kepadaku? Aku ingat bagaimana kebahagiaan di keluargaku. Semua terasa ringan. Kami hidup berdampingan tanpa rasa sedih. Sekarang aku jadi ingat pesan Mama. Sederhana, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai mahasiswa rantau. Selalu ingat untuk melakukan yang terbaik. Karena kalau aku salah langkah, aku bisa tersesat. Sekarang aku merasa berdosa. Aku tertipu dengan keindahan duniawi ini. Yang aku lakukan malah berbohong kepada mama dan papa, juga kepada teman-temanku. Kalau ternyata skripsinya nggak aku selesaikan dengan baik, uang kuliahnya pun sudah kuhabiskan untuk clubbing dan foya-foya tiap minggu. Sekarang tiada lagi tawa lepas di wajahku dan di keluargaku.
Orang tuaku kini jatuh sakit. Kondisi keuangan kami pun ikut surut. Yang ada hanya penyesalan dan kesedihan. Ya Tuhan, apakah ini balasan dan teguran atas apa yang telah kulakukan? Aku sungguh takut, Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah orang tuaku, selamatkanlah aku. Tuhan, apakah di dunia ini hanya aku yang berdosa? Mari kita dengarkan persembahan pujian dari paduan suara kategorial Naposo dengan lagu pujian Anak Nalilu. Ya Tuhan, ternyata bukan hanya aku yang berdosa di dunia ini. Ampunilah aku ya Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa harapan, melainkan memberikan janji akan hadirnya penyelamat. Maka biarlah kita melangkah bukan hanya sebagai orang yang mengetahui tentang keselamatan, tetapi sebagai pribadi yang telah diselamatkan dan dipanggil untuk membagikannya. Kita sambut liturgi ketiga dengan bernyanyi dari buku ND 597A ayat 1 sampai 2, Baritahon di Dolo. Nubuat keselamatan Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab setiap sepatu tentara yang berdap-dap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan nama pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pembuktian kasih Allah, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tanggapan terhadap janji keselamatan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab
jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam sunyi hati merana, menantikan hadir-Mu, ya Tuhan. Datanglah Immanuel, cahaya jiwa. Bebaskan umat-Mu dari kegelapan. Lihatlah kami yang berduka, nestapa dalam berkeluh menantikan janji-Mu. Engkaulah penolong, harapan utama. Bersoraklah, hai Israel, sambutlah Immanuel. Bapa, ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Engkau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Datanglah Immanuel dalam kemuliaan. Bebaskan umat-Mu dalam setiap hati, nyanyian pujian menyambut kedatangan-Mu, Immanuel. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari pelajar CD dengan lagu pujian O Come Immanuel.
Saudara-saudari yang terkasih, malam ini kita mengenang peristiwa terbesar dalam sejarah manusia saat Allah tidak hanya berbicara dari surga, tetapi turun dan hadir sebagai manusia, bukan dengan mahkota, melainkan dengan palungan, bukan dengan pasukan, melainkan dengan kasih. Inilah saat janji menjadi nyata dan juru selamat lahir bagi dunia. Kita sambut liturgi keempat dengan bernyanyi The First Noel. Kelahiran Yesus diumumkan. Lukas 2, 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nubuat tentang juru selamat. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah adalah manusia, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya.
Long lay the world in sins and error pining, till He appeared and the world fell its war. A thrill of hope, the weary world rejoices. For yonder breaks a new glorious morn. Fall on your knees, I'll hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory. Light divine, beautiful Savior, sent down from heaven. Come, let us worship Saat ini, mari kita bersama-sama mengingat makna sejati dari perayaan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia.
sebagai simbol dari terang yang dibawa oleh Kristus ke dalam dunia yang gelap. Lilin ini akan menjadi tanda bahwa Kristus adalah terang yang menerangi hidup kita, memberikan harapan dan damai bagi setiap orang yang menerimanya. Maka dengan itu kami mengundang untuk maju ke altar. Kami panggilkan untuk lilin yang pertama, Amang Pengkhotbah, Amang Pendeta Sarip Amsal Pasaribu. Lilin yang kedua, Inang Paragenda, Inang Sintua Boru Lumban Toruan. Lilin yang ketiga, Ketua Panitia Natal Remaja Naposo tahun 2025, Ruben Sihombing. Lilin yang keempat, mewakili Dewan Koinonia, Amang Pendamping Naposo. Lilin yang kelima, mewakili Panitia Natal Umum. Lilin yang keenam, Ketua Naposo, Melenia Boru Sialagan. Dan lilin yang ketujuh, Ketua Remaja, Hasian Boru Silaban. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Aku
Jemaat duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita bersama-sama menyalakan lilin Natal kita sebagai tanda terang yang datang dari Kristus, Natal bukan hanya tentang terang di luar, tetapi tentang terang yang seharusnya hidup di dalam hati kita. Kristus tidak hanya lahir di Bethlehem, Ia ingin lahir dalam hati yang percaya, dalam hidup yang mau diubah, dan dalam kasih yang kita bagikan. Yang kanan nomor 9, yang kanan nomor 9, yang kiri nomor 6. Firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang dan telah datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya ke dalam namanya. Meminta Tuhan menyelidiki hati. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenal hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Natal mengubah hidup. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tengah malam bersalut harapan, lonceng gereja berdentang perlahan. Lampu gemerlap menerangi lorong-lorong sunyi. Namun hanya hati yang siap yang benar-benar merasakan. Natal bukan sekedar perayaan, melainkan panggilan. Panggilan untuk menjadi keluarga yang melayani di rumah Tuhan. Tetapi juga dipanggil untuk bersatu di dalam pelayanan. Sebab tertulis, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan dari sanalah pelayanan tidak hanya dimulai, tetapi diwariskan. Keluarga pelayan bukan keluarga yang sempurna. Mereka hanya keluarga yang percaya bahwa kasih tidak berhenti di dalam rumah, melainkan harus hidup di dalam gereja. Namun tetap menyiapkan pujian. Mereka mungkin sibuk, namun tetap menyediakan waktu untuk melayani, karena mereka tahu pelayanan bukanlah pekerjaan, melainkan pelayanan adalah panggilan. Di bawah salib dan bintang Bethlehem, kami belajar bahwa pelayanan bukan soal kemampuan, melainkan kesediaan, bukan pula soal kefasihan, melainkan kerendahan hati. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan mengikut Kristus berarti untuk memilih setia. Meskipun langkah terasa berat. Natal mengajarkan kita bahwa Allah pun hadir melalui keluarga kecil di Nazaret,
agar pelayanan pun dimulai dari keluarga dan bertumbuh di rumah Tuhan. Ketika keluarga berjalan bersama dalam pelayanan, gereja tidak hanya dipenuhi oleh suara, tetapi juga kesaksian. Gereja tidak hanya dipenuhi oleh cahaya, tetapi juga kehidupan. Saudara-saudaraku, ingatlah, jika pelayanan adalah nafas, maka keluargalah dadanya, tempat di mana kasih, doa, dan pengorbanan bernafas menjadi nyata. Hari ini kami bersyukur sebab Natal bukan hanya mengingatkan kami tentang kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi juga lahirnya panggilan bagi setiap keluarga untuk melayani di rumahnya. Dan ketika lonceng Natal berdentang malam ini, semoga bukan hanya gereja yang terang, tetapi juga hati setiap keluarga. Karena di hati yang bersedia melayani, Natal selalu menemukan tempat lahirnya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk ibadah kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Mika 5, dimulai dari ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Biarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Memanggil dengan kasih Natali Boru Huta Barat untuk memimpin doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami dapat berkumpul Bapa di rumah-Mu ini, HKBP Cijantung, dalam rangka melaksanakan ibadah dan perayaan Natal Ramajana Poso Bulung Bapa, dalamnya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengar akan firman-Mu yang jadi refleksi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, karena kami semua bisa melakukan ini hanya karena kasih karunia-Mu saja. Tuhan, sujudnya kami dalam hadirat-Mu sekarang, kami ingin memohon ya Bapa. Berkatilah seluruh petugas pelayan-Mu hari ini, mulai dari pendeta, para genda, MC, pemusik dan sound leader, para pengupelean, dan bahkan hamba-Mu ini Bapa, pendoa syafaat. Berkatilah para pelayan-Mu hari ini Bapa, supaya kami dapat memberikan yang terbaik Bapa, terutama untuk memuji dan menyembah-Mu, serta mendengar firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Berkati juga para panitia yang ikut bekerja sama, menyiapkan dalam kasih seluruh acara pada hari ini ya Bapa, yang kurang lebih 3 bulan lamanya, mereka mempersiapkan ini Bapa, untuk yang terbaik padamu saja ya Tuhan.
Berkati tiap divisi yang turun tangan, yang telah memberikan tenaga dan waktu yang mereka keluarkan untuk segala kelancaran pada hari ini. Kami juga memohon untuk berkati para jemaat-Mu. Kiranya kami dapat datang dalam sukacita dan berkelimpahan berkat dari-Mu ya Tuhan, terutama dalam merayakan kelahiran-Mu. Bapa, kami juga memohon berkati untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Engkau yang beri kesehatan dan rezeki serta umur yang panjang selalu Bapa. Juga Bapa, kami memohon berkat untuk teman-teman kami yang mungkin tak dapat hadir pada hari ini. Bila ada yang sedang sakit, Kau yang memberkati di setiap perawatan yang dijalani, baik obat-obatan maupun tenaga medis yang turut campur tangan Bapa, supaya bisa kembali bersekutu dengan kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bila ada teman kami yang tidak dapat hadir karena ada halangan, kerjaan, atau mungkin duka yang menghampirinya, Kaulah yang memberkati mereka, Kau yang beri penghiburan pada mereka, Kau beri jalan dalam meringankan apa yang sedang mereka gumulkan. Bapa, kami anak-anak-Mu juga memohon, remaja dan aposo. Kau berkati kami yang masih remaja ya Bapa, terutama dalam pembelajaran dan pergaulan kami. Kau berkati di setiap apa yang kami tekuni dan kami pelajari, supaya tidak hanya mengerti semata, tapi bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi ilmu yang hidup dan bekerja bagi kami dan orang sekitar. Kau berkati juga pergaulan kami ya Bapa, arahkan kami untuk tetap di jalan-Mu dan tegurlah dalam kasih bila kami melenceng dari apa yang Kau tentukan. Juga untuk para kakak kami, Naposo Bulung HKBP Cijantung. Kau berkati mereka yang masih menempuh pendidikan, supaya mereka bisa menggapai apa yang mereka impikan, yang mereka pinta kepadamu Tuhan. Berkati juga bagi mereka yang sudah maupun belum bekerja ya Bapa. Kau berikan arah bagi mereka untuk yang belum mendapat dan kekuatan bagi yang sudah mendapat. Kau berikan mereka kesehatan selalu dalam setiap apa yang mereka jalani ya Bapa. Berkati juga bila ada yang sedang berharap mendapatkan pasangan, Kau berkati setiap pergumulan mereka dalam pasangan yang sepadanya Bapa, untuk hidup terutama sesuai ajaran kasih-Mu. Dan bila ada yang sudah mendapat dan sedang mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius, kiranya tangan-Mu yang memberkati di setiap apa yang mereka rencanakan, yang seturut dalam pengarahan-Mu Tuhan. Bapa, berkati juga orang tua kami, Kau yang memberikan mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Kau berikan pada mereka kesabaran dan kebijakan, terutama dalam menuntun kami, anak-anaknya ya Tuhan. Bapa, kami juga memohon, berkatilah seluruh umat-Mu ya Bapa. Berkati para gereja-Mu ini ya Bapa, khususnya HKBP Cijantung, baik dari para pelayan-Mu maupun jemaat-Mu, supaya kami dapat menjadi garam dan terang dunia bagi lingkungan sekitar kami, bermanfaat dan menjadi persembahan hidup untuk-Mu. Bapa, di tengah pergumulan yang tengah bangsa ini alami, tolong Kau berkati kami Tuhan. Indonesia ini sedang mengalami berbagai permasalahan, mulai dari ekonomi yang tidak stabil, korupsi, bahkan bencana alam yang garis besarnya disebabkan oleh manusia, lewat pertambangan dan eksploitasi yang keterlaluan, serta lainnya. Kau ampunilah kami ya Bapa atas kesalahan kami, terutama pada alam yang telah Kau ciptakan. Berikanlah akal, pikiran, dan budi pekerti yang lurus, terutama pada pemimpin kami yang berkuasa di negeri ini, terutama juga untuk rakyatnya, supaya kami tahu bagaimana kami dapat menyikapi apa yang sedang kami alami saat ini. Kau tahu apa yang kami alami Bapa, terutama dalam 1 tahun ini. Banyak orang hilang dan korban jiwa melayang akibat bersuara ataupun bencana alam yang tengah terjadi. Ketuk hati kami ya Bapa, ketuk hati mereka, supaya dapat memimpin lebih baik lagi, sesuai dengan pedoman yang Kau berikan ya Bapa. Supaya bangsa kami yang tengah hancur dan porak-poranda Bapa,
pulih kembali, pulih alamnya, pulih manusianya, pulih negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di atas segala permohonan yang kami panjatkan. Kami juga memohon ampun Tuhan, atas segala dosa dan pelanggaran yang kami buat, yang menghalangi berkat-Mu turun atas kami, baik pikiran maupun perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan, arahkanlah kami kembali sesuai rencana-Mu, supaya berkat-Mu selalu turun atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sejenak merenungkan makna Natal yang kita rayakan malam ini. Natal adalah momen penuh sukacita di mana kita mengenang kelahiran Yesus Kristus, Sang Terang yang datang untuk membawa damai sejahtera bagi dunia. Saat kita mendengarkan khotbah nanti, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan Tuhan, agar kasih-Nya semakin hidup dalam diri kita. Kita sambut liturgi kelima dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1, Putri Sion. Allah Bapa kami, Allah yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama dengan anak-anak kekasih jiwa-Mu, remaja anak Poso Bulung, begitu juga orang tua. Biarlah juga Engkau boleh memberkati kami, dikala kami boleh merayakan Natal, merenungkan perjalanan kehidupan kami, yang Tuhan tuntun dan arahkan agar kami memperoleh kebahagiaan. Karena itu Tuhan, kami mau mesrahkan seluruh keadaan kami, lingkungan kami, ruangan ini, biarlah juga Engkau penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus, khususnya hamba-Mu Tuhan. Biarlah juga Engkau memberi pemahaman, pengertian, agar apa yang boleh hamba-Mu ungkapkan dan ucapkan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat Natal. Salam. Horas. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk perayaan Natal remaja dan Poso Bulung HKBP Cijantung diambil dari tema PGI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dengan subtema kehadiran Kristus di tengah keluarga gereja, menuntun remaja dan Poso Bulung untuk menumbuhkan iman dan kasih persaudaraan dalam rasa saling memiliki. Oleh karena itu firman Tuhan akan saya bacakan.
Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita boleh mengatakan, khususnya buat remaja kami, kira-kira Natal ini sebuah sukacita atau pergumulan? Sukacita. Ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini? Enggak ada ya? Ada ibu-ibu? Ada. Berita Natal, sukacita atau pergumulan? Sukacita. Bapak-bapak, ada? Ada. Hanya 2. Iya, bapak-bapak ada? Ada. Berarti berita Natal adalah sukacita atau pergumulan? Sukacita, luar biasa. Untuk remaja kita boleh tepuk tangan. Iya. Karena berita sukacita sudah datang. Tetapi firman Tuhan menyuguhkan bagi kita hari ini, ternyata kelahiran dan penyongsongan Kristus itu adalah sebuah pergumulan. Ya, saya akan terangkan sedikit. Yang pertama, ketika Maria mendapatkan salam dari dari malaikat berkata, engkau akan mengandung. Maria begitu luar biasa dalam kehidupannya dan dia bergumul. Apa kata Bapak? Apa kata ibuku? Apa kata tetanggaku? Apa kata orang alim ulama? Berdebat sedikit dan berkata, yang engkau kandung itu dari Roh Kudus. Maka Maria katakan, jadilah menurut kehendakmu, karena aku adalah hamba Tuhan. Yusuf yang melihat Maria sudah ada perubahan yang luar biasa. Dia tidak mau dikecewakan. Lalu dia rencananya dalam pergumulannya, mengapa Maria itu telah mengkhianati cintaku. Bergumul benar. Lalu malaikat Tuhan katakan, ambillah Maria karena dia mengandung dari Roh Kudus. Diselesaikan oleh Yusuf. Dia bangun dan mengambil Maria. Saudara yang dikasihi, apa yang terjadi ketika Yusuf tidak mau mengambil Maria, maka Maria harus mati oleh karena perzinahan. Itulah pergumulannya. Tetapi Yusuf mengambil Maria dan Maria berkata, jadilah kehendak-mu. Pergumulan ini begitu luar biasa. Setelah dia mengandung, setelah mereka jadi, malaikat Tuhan katakan, pergilah dari sini. Dia dalam keadaan mengandung 9 bulan. Dia suruh mendaftarkan diri untuk mendapatkan tanda bahwa dia adalah orang Israel.
Perjalanan yang begitu luar biasa, jauhnya bukan menaiki mobil Innova atau mobil Avanza atau mobil yang lain atau motor. Tetapi Maria dan Yusuf harus mengejar waktu menaiki keledai. Kita bayangkan seorang yang sudah mengandung 9 bulan, dia harus berjalan dan menaiki keledai muda, dan Yusuf berjalan kira-kira 92 kilometer. Kita bisa bayangkan betapa bergumulnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, keluarga Yusuf dan Maria itu didasari dengan kasih. Karena itu Allah berkata melalui firman Tuhan yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ibu bapak saudara-saudara, ada seorang ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang menjadi suami istri tidak didasari kasih? Tidak ada ya. Ada yang mungkin karena aku bencinya maka dia aku ambil. Enggak ada ya. Karena aku mengasihinya maka dia ku pilih menjadi pasangan hidupku. Berarti semua keluarga Kristen ini didasari oleh kasih. Sekarang kita tadi sudah banyak hal yang dikatakan oleh remaja dan aposobulung kita. Keluarga itu semua didasari dengan kasih. Kasih itu harus dinyatakan sesuai dengan subtema ini. Dia harus boleh menjadi persatuan di tengah-tengah keluarga dan saudara. Karena itu kalau kita membaca dari nas Alkitab dalam 1 Korintus 13 ayat 4, yang pertama kasih itu adalah sabar. Ya. Kasih adalah sabar. Ibu bapa dan anak-anak dibentuk dalam satu kasih, sehingga ada satu keluarga namanya keluarga Kristen yang penuh dengan harapan kebahagiaan. Tapi apakah benar? Kita mau sedikit mengulang peristiwa yang sudah kita lalui. Ya. Pertama, saya katakan firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu sabar. Anak-anak, remaja, mungkin juga kadang-kadang orang tua kita itu sangat menjengkelkan. Habis cuci piring ini, belum dilaksanakan satu sudah 3 perintah lagi. Ya. Karena itu ketika kita melihat orang tua itu jengkel di dalam keluarga, maka firman Tuhan mengatakan kasih itu sabar. Harus sabar. Iya. Ibu-ibu juga seperti itu. Anak-anak kadang-kadang sangat menjengkelkan, tapi firman Tuhan hari ini mengatakan ibu-ibu harus sabar. Bapak-bapak juga seperti itu. Bapak-bapak juga kadang-kadang menjengkelkan ibu, tapi firman Tuhan hari ini ibu harus sabar. Iya, sabar katanya kan. Luar biasa. Inilah yang dituntut oleh firman Tuhan. Ketika kita mau mewujud nyatakan keluarga yang didasari oleh kasih, maka dia harus punya kesabaran yang tinggi. Ya. Kesabaran yang luar biasa.
Pesabaran menghadapi, saya yakin dan percaya pergumulan Maria, pergumulan Yusuf hari ini ada di tengah-tengah kedua orang tua kita. Ya, ibu bapak kita. Mungkin anak-anak remaja sekarang bahagia karena sudah dibelikan baju dinasnya, ya. Dibelikan sepatunya, dibelikan segalanya. Tapi ibu bapak yang hari ini bergumul, Natal sekolah minggu kecil uang, Natal sekolah minggu besar hepeng, Natal remaja uang, Natal ama uang, Natal ina uang. Ya, kita mau hitung pergumulan orang tua kita. Baru Natal persahu tahun uang, Natal marga sebagai boru uang, Natal marga sebagai hula-hula uang, sebagai bere persahu tahun. Minimal 10 Natal kita harus ikuti, semuanya itu adalah kebutuhan. Kalau itu menjadi satu kebutuhan, maka itu adalah pergumulan yang luar biasa. Tetapi hari ini kita katakan, Natal itu adalah berita sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang boleh tersenyum. Walaupun masih banyak yang harus kita tutupi, ya. Yang kita cari dalam 1 tahun. Kadangkala kita tidak bisa menghitung berapa yang harus kita keluarkan hari ini. Belum lagi mertua yang menelepon. Belum lagi orang tua yang menelepon. Hari Natal sonari, helaina. Hari Natal sonari baru. Apa yang harus kita katakan? Semuanya ini ternyata membuat sebuah perjalanan kehidupan itu begitu luar biasa. Maria bergumul, Yusuf bergumul, tetapi dia lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan berkata, aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah apa yang engkau perintahkan. Saudara, ibu bapak dan remaja adalah hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga. Sehingga ketika keluarga itu mau menjadi keluarga yang bahagia, yang pertama kita harus persiapkan kesabaran yang lebih. Ya. Kita harus mampu memberikan yang terindah. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Merayakan hari kelahirannya agar kita memperoleh terang yang luar biasa. Terang itu sudah datang dan telah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Natal kita rayakan dengan penyalaan lilin. Saya yang tidak mau berkata kalau kita memiliki terang itu maka kita akan selesai, enggak. Banyak kebutuhan kita, tetapi banyak juga rezeki dan Tuhan berikan. Ada dua pemuda yang begitu luar biasa untuk mencari karunia. Mereka berjalan berdua. Lalu Tuhan melalui malaikatnya berjumpa dengan mereka dan berkata, ini ada dua. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Sang pemuda ini cepat-cepat mengambil yang menerima. Lalu tinggal satu. Enggak ada pilihan lain. Kecuali dia harus ambil karunia memberi. Mereka bersukacita dan kembali beberapa tahun kemudian mereka ketemu. Yang menerima karunia memberi jadi orang yang luar biasa.
Orang yang hebat. Karunia menerima, hidupnya pas-pasan saja. Lalu dia bertanya kepada malaikat, mengapa karunia memberi lebih sejahtera, lebih senang, lebih sukses, sementara aku karunia yang menerima terus, kenapa seperti ini terus? Lalu Tuhan katakan, kalau karunia memberi yang mereka ambil, itu mereka akan selalu ditambahi berkatnya karena dia harus memberi. Sementara karunia yang kau miliki ini hanya karunia untuk menerima, ya cukup seperti doa. Hari ini cukupkanlah makanan minuman, ya sampai situ. Oleh karena itu bagi anak-anak remaja, begitu juga orang tua. Tidak ada pernah orang susah dan miskin ketika dia mau memberi kepada orang lain. Atau orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Amin? Iya. Aminnya agak berlagu ya. Karena ini sebetulnya tema Natal kita ini luar biasa. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tidak ada keluarga Bapak Ibu yang tidak bergumul, apalagi waktu Natal. Ya, begitu juga ketika saya melihat tadi liturgi daripada atau kor daripada Naposo, itu lebih banyak perempuan. Ketika CD dulu hampir imbang perempuan dan laki-laki. Pertanyaannya kemana laki-lakinya? Ya, begitu juga di tengah-tengah permingguan, lebih banyak ibu-ibu daripada laki-laki. Kemana bapak-bapaknya? Dan ini menjadi satu pergumulan di tengah-tengah keluarga karena Tuhan mau datang ke rumah kita untuk menyelamatkan keluarga. Momen Natal inilah yang menjadi satu momen yang paling penting. Di sini anak-anak kita sedang melakukan perayaan Natal. Ibu bapak menyaksikan. Apakah makna? Saya selalu katakan kepada anak-anak remaja, dalam segala perjalanan kehidupannya memang sulit untuk kita ikuti karena zamannya sudah berbeda. Tetapi saya selalu mengingatkan kepada seluruh orang tua buat anak-anak kita. Biarkanlah mereka itu tetap bersama-sama di gereja. Buat anak-anak Naposo Bulung, kalau pilih jodoh yang rajinlah ke gereja. Amin. Iya. Itu syarat pertama ya. Luar biasa ya, harus berdoa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau punya anak laki-laki dan perempuan, jangan susahkan hanya untuk minta jodoh. Tetapi mulailah ketika remaja kita doakan agar dia menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saya selalu ingat ini dari kisah, ada di sini anak yang ke-12 dari remaja? Anak ke-12? Gak ada. Tapi kalau kita tanya bapak-bapak dan ibu-ibu pasti ada anak yang ke-11, 12. Ya. Tapi yang ke-12, 13 juga semuanya itu menjadi orang yang luar biasa. Bisa hidup di Jakarta ini dengan luar biasa. Sementara orang tuanya di kampung tidak punya apa-apa. Karena apa? Karena doa. Ya. Karena itu bagi orang tua yang saat hari ini melihat anak-anakmu berdiri di sini, harusnya kita mau mendoakan mereka dalam 3 hal. Yang pertama, kita berdoa buat anak-anak kita agar dia berguna di hadapan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, harus berguna di hadapan negara. Yang ketiga, harus berguna dan menjadi sukacita bagi keluarga. Itu doa kita.
Karena itu saya selalu terngiang-ngiang kalau ada sebuah lagu Marsinggang Koinang Dilage Podo Mami manangyakon sudi gelengmon di memehodo nadenggan dihami gabe sulu-sulu di ngulunami. Ya, untuk remaja, opung kita dulu mendoakan orang tua kita itu di tempat tikar yang anyaman. Setiap malam dia berdoa. Karena apa? Karena nggak ada untuk ongkosnya, nggak ada untuk yang dikirim. Orang opung kita itu berjuang terus. Dia terus berdoa buat anak-anaknya dari Jakarta, anak-anaknya yang di mana-mana, yang 11 orang, 13, ada juga yang 17. Tapi anak yang 17 ini semua boleh menikmati sukacita yang luar biasa. Bahkan tidak jarang harus menjadi pemimpin di negara kita ini. Banyak jenderal yang hanya dibekali dengan doa. Oleh karena itu, untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga dan menyelamatkan keluarga itu, terutama kita harus mau berdoa. Menjalin hubungan yang intens kepada Tuhan. Tanpa doa, kita tidak bisa mewujudkan anak koki doha moraun dia. Kita harus mau mewujudkan anak koki doha moraun dia, itu harus dengan doa dari kedua orang tua. Dang holan hepeng. Tidak hanya menitiskan warisan. Warisan kadang-kadang membuat bencana. Tetapi kalau kita mau menjadikan anak-anak kita itu orang yang hebat dan luar biasa, kita harus mau tetap intens untuk berdoa buat anak-anak kita. Amin. Saya yakin masih ada kesempatan buat ibu bapak yang anaknya masih remaja, buat opung yang pahupunya masih remaja. Ini kesempatan. Setahun 3 hari, berapa hari setahun? 365. Satu kali aja kita dijawab Tuhan, pos marohamu inung, pos marohamu amung, pos marohami opung. Hujalobe tangyangmi. Sautma agar remaja tahun, akan naposot tahun, gabe anak nahasia dijuluni Tuhan, dohot dijuluni negara. Saya gabe lasni rohama di tengah-tengah keluarga. Itulah yang bisa menyelamatkan keluarga di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita boleh mengatakan bahwa simbol dari kelahiran Kristus adalah terang, maka ada beberapa hal yang mau kita nyatakan. Yang pertama, bahwa terang itu atau lampu itu adalah sebagai petunjuk di tengah-tengah kehidupan. Kristus adalah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita lihat mercusuar atau menara, itu selalu ada lampu kelip-kelip. Itu petunjuk bahwa di sini ada bangunan, jangan ditabrak, jangan dilanggar. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kristus selalu katakan bahwa Dia telah mengasihi dunia ini, oleh karena itu Dia menunaikan tugasnya tanpa pamrih. Kasih itu tanpa pamrih. Saya selalu katakan ketika mau memberkati, saya katakan seperti ini. Apakah kau mengasihi dia dengan segenap hati? Iya. Tapi kau tahu kelemahannya, tahu. Tahu kau bahwa dia orang yang keras kepala, tahu. Kenapa kau ambil? Karena aku mengasihinya. Artinya kasih itu tidak berkesudahan. Dia tahu itu. Tapi tidak sedikit keluarga yang hari ini berantakan oleh karena tidak saling mengasihi. Sesuai dengan subtema. Saya mau katakan seperti ini. Kalau orang Batak selalu katakan holong do mangalap holong. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan
Kasihilah pasangan hidupmu dengan segenap hatimu, walaupun engkau sedang disakiti. Amin. Hanya remaja, bapak-bapak enggak mau amin. Ya, karena kadang kala ibu-ibu juga sakitnya di sini amang inna. Ngadang tartaud bi. Ya. Kalau anak-anak remaja belum tahu bagaimana sakitnya seorang ibu ya. Karena itu sering melawan ibunya. Ingat ya remaja bahwa kamu dilahirkan dengan segala pergumulan dan segala usaha yang luar biasa. Bahkan pengorbanan harus hidup atau mati. Tetapi mereka harus katakan, karena kasihku yang begitu besar, aku tidak lagi memperhitungkan mati atau hidup. Tetapi aku mau melihat anak-anakku lahir ke dunia ini bersama-sama dengan aku untuk menyatakan keluarga yang bahagia. Amin. Dan inilah cita-cita dari keluarga. Yang kedua, bahwa terang itu dipakai sebagai petunjuk jalan. Anak-anak sekolah, anak-anak Naposonakin, apa lagunya? Anak Nalilu. Iya. Itu harus kita ambil terang Kristus itu menjadi petunjuk jalan. Agar para anak muda unang lilubi. Jangan lagi tersesat oleh karena iming-iming dunia. Saat ini marak judi online, pinjaman online, ya, semua online. Sampai jodoh pun sudah ada yang online. Akhirnya di dalam kehidupan kita ini seperti hidup yang sedang mengalami penyakit kanker yang luar biasa. Kalau stadium 1 tidak ketahuan, stadium 2 belum ketahuan, ketiga sudah mulai, keempat sudah parah, nggak bisa diobati. Judi online, pinjaman online seperti itu. Kalau utang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-20 nggak apa-apa. Tapi ketika macet, tetangga ditelepon, orang tua ditelepon, ini stadium 4, sudah nggak bisa lagi. Dia harus lari dan mungkin juga harus bunuh diri. Bagaimana kita bisa menyelamatkan ini? Dan inilah yang menjadi pergumulan dari saya pribadi melihat beberapa anak-anak Tuhan yang sedang dilanda oleh judi online. Orang tuanya minta didoakan, tapi juga belum selesai. Mereka sedang bergumul. Jadi saya bilang inilah momen ketika Maria Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini, dia bergumul luar biasa. Bapak Ibu juga seperti itu. Sekarang Bapak Ibu dipakai untuk menyelamatkan anak-anak kita, remaja dan Naposubulung. Mungkin mereka sedang bergumul, mungkin mereka sedang punya masalah, mungkin mereka sedang tertekan dengan luar biasa dengan berbagai-bagai hal. Ibu bapak dan gereja saat ini ditugaskan untuk menyatakan, lihat anak-anak kita ini, selamatkan dia, rangkul dia dengan kasih setia. Karena apa? Karena kadang-kadang anak-anak kita ini luar biasa ya. Ketika kita masih kecil, belajar jalan, siapa yang ngajarin? Dituntun orang tuanya bertahun-tahun. Tetapi ketika sudah besar, nggak mau jalan sama orang tuanya. Benar begitu? Iya. Ketika kecil begitu luar biasa, mau ngomong saja makan, berbulan-bulan orang tuanya bilang mengajar makan. Tetapi setelah remaja, setelah Naposo, diskusi sama orang tuanya tidak mau. Kecil diajar bertahun-tahun, besar diajak ngomong tidak mau. Ini hal yang mungkin hari ini kita mau perbaiki. Remaja-remaja masih hadir?
Naposo? Dulu ketika kamu kecil diajari mama dan bapak untuk berjalan, diajari mama dan bapak untuk ngomong. Hari ini kerinduan dari orang tua, kamu bisa berjalan bersama dan berbicara bersama. Amin. Iya, tanda ya ibu bapak. Mungkin nggak bisa seminggu sekali untuk ngomong bersama di meja makan atau di ruang tamu. Kalau bisa ya setiap hari lah. Ya, mungkin ketika mau sekolah dan sebagainya. Dan itulah kerinduan dari semua orang tua sebenarnya. Dan kerinduan dari anak-anaknya, bapak-bapak jangan suka marah. Ibu-ibu jangan suka marah, tetapi sabar untuk melihat keberadaan anak-anak kita. Oleh karena itu kita mau, apa sudah terlalu lama? Kok sudah ada yang lihat jam? Oke, saya rasa kita boleh merasakan karena merimpun semua firman Tuhan hari ini, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, itu didasari dan boleh dilakukan ketika kita boleh menanamkan kasih di tengah-tengah keluarga. Kalau ada kasih dan terang ada di tengah-tengah keluarga, kita boleh menyatakan satu hal yang harus kita lakukan, yaitu sabar untuk melihat, sabar untuk mendengar, sabar untuk melakukan hal-hal yang sulit. Begitu juga buat anak-anak kami. Sabarlah karena itu orang tuamu. Karena itulah yang membesarkanmu. Karena itu juga yang akan memberikan yang terindah bagimu. Begitu juga orang tua. Sabarlah terhadap anak-anakmu karena mereka mungkin lain dunianya. Tetapi yang penting satu perkara yang tidak boleh kita tinggalkan sebagai orang tua. Berdoalah buat anak-anakmu, berkatilah dia supaya dia menjadi orang yang berguna di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat hari ini kami boleh bersyukur kalau Tuhan telah memelihara, menyertai dan memberikan satu pencerahan bagi kami sehingga kami boleh menyadari bahwa keluarga kami diselamatkan oleh karena kehadiran kasih daripada Kristus. Karena itu ajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Agar kami boleh juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Karena terang itu telah bersinar. Sehingga kami boleh melihat jalan yang baik. Yang sudah diberikan kepada keluarga kami untuk kami jalani dikala kami boleh menjalani kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat remaja Naposo Bulung, HKBP Cijantung yang turut ambil bagian. Biarlah juga Engkau memberkatinya, memberikan pengetahuan dan pengertian agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berguna di hadapan-Mu negara dan menjadi sukacita bagi kedua orang tuanya. Begitu juga saudara-saudara kami, khususnya anak-anak kami yang saat ini sedang terlibat dalam pergumulannya. Mungkin oleh karena sakit penyakitnya, mungkin karena pergumulan yang lain. Biarlah juga Engkau memberkati, menyertai, menguatkan sehingga mereka boleh terlepas dari setiap pergumulannya dan mampu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau serahkan Natal ini dan perayaannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Natal ini kita diajak untuk tidak hanya merayakan dengan sukacita, tetapi juga memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang tak terhingga.
Sebagaimana Tuhan telah memberikan hadiah terbesarnya, yaitu Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk berbagi dengan sesama melalui persembahan kita. Marilah dengan hati yang penuh rasa syukur, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai tanda penghormatan dan kasih kita kepadanya. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 62, Sukacita yang Ceria, sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan kantong 1B.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Salam, selamat Natal. Perayaannya di sini.
Ayo kita sebelum kita masuk ke perayaan, kita menghimbau untuk teman-teman semua, remaja Naposo, Amang Inang, jangan pada pulang dulu karena malam hari ini kita ada perayaan yang luar biasa, yang beda dari tahun ke tahun. Itu yang udah di pintu boleh kali masuk lagi, kita duduk lagi, kita saksikan perayaan Natal remaja Naposo tahun ini sampai selesai. Selamat malam dan selamat datang dalam perayaan Natal Remaja dan Naposo Bulung HKBP Cijantung. Rame banget, rame banget. Bener, ini kalau tren TikTok katanya nona rambut merah-merah, ini di semua bajunya merah. Betul banget Bang. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita masuk lebih jauh ke perayaan malam hari ini, aku mau cek ombak dulu kali ya. Boleh banget dong. Aku mau cek ombak ke adik-adik remaja Naposo yang ada di bawah, yang ada di belakang, dan yang ada di atas. Remaja HKBP Cijantung, mana suaranya? Wow, rame ya Bang? Rame banget aku kalah. Waduh. Nah ya Naposo Bulung jangan mau kalah nih. Kakak-kakak dan abang-abang Naposo Bulung mana suaranya? Wow rame juga Bang, rame juga. Bentar dulu, malam ini ada remaja dan Naposo Bulung. Tapi jangan lupa yang suka nyariin di rumah kalau misalnya kita latihannya pulangnya kemalaman. Udah ditelepon-teleponin sama mamanya semua, sama bapaknya. Orang tua Amang Inang Naposo dan remaja, mana suaranya? Rame juga ya Bang. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Samuel Siburian dari WIK 9 Pal Mekarsari. Dan aku dari WIK 12, namaku Aurel Cicilia Siregar. Tepuk tangan dong buat kita. Oke, malam ini sambil nunggu teman-teman yang di belakang, jangan pada pulang ya, pada duduk lagi. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh tamu dan undangan yang hadir pada perayaan Natal malam hari ini. Amang Pendeta Resort kita, Amang Pendeta Abednego Sirait, Amang dan Inang Pendeta Fungsional, seluruh Parhalado HKBP Cijantung, dan juga utusan dari setiap kategorial, dari Sekolah Minggu, Seksi AMA, Seksi Perempuan, Seksi Lansia, perwakilan Panitia Natal Umum, pendamping remaja dan Naposo Bulung, dan seluruh remaja dan Naposo Bulung yang hadir pada malam hari ini. Orel, aku dibisikin panitia tadi di belakang. Wow. Katanya malam hari ini kita ada tamu spesial. Wow, menarik banget Oke, Bang. aku mau sapa dulu yang pertama dari GBKP Cijantung. Mana suaranya? Wow, rame ya Bang. Rame banget nih. Ngikutin kita lagi bajunya merah-merah juga tuh. Betul. Nah, selanjutnya nih Bang, kita ada tamu undangan lagi dari GKPS Cijantung. Wow, rame ya. Semoga teman-teman dari GBKP dan GKPS tetangga depan kita mengikuti acara ini sampai akhir ya. Kita langsung Aurel, bukan Natal namanya kalau nggak ada tema. Ini nih panitia juga di awal nih pusing nih masalah tema nih. Apa ya kaitannya sama remaja Naposo tahun ini? Mereka kayak mikir banget nih setiap rapat. Apa sih hubungan tema Natal tahun ini dengan yang terjadi di gereja ini? Boleh di-speak Aurel? Boleh dong. Jadi tema Natal kita pada tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Dengan subtema yang jadi permenungan kita pada malam hari ini, kehadiran Kristus di tengah keluarga gereja menuntun remaja dan Naposo Bulung untuk menumbuhkan iman dan kasih persaudaraan dalam rasa saling memiliki. Nah, kita udah nyebutin tema sama subtemanya. Coba teman-teman remaja Naposo agak diapalin ya. Mana tahu nanti ada kuis, ada hadiah tebak-tebakan, ditanyain tema biar bisa jawab. Oke Aurel, ini baju merah-merah.
idenya panitia. Betul. Konsep acara idenya panitia. Betul banget. Undangan yang ngundang juga panitia. Betul. Tapi aku mau tanya dulu kali ya, panitia pada kemana? Coba dada-dada dulu semua. Oke, ada ya di sini panitianya ya. Persiapannya boleh di-spill abang kakak berapa lama? 3 bulan 3 lebih nih bulan, kayaknya nih, ya. makanya acaranya meriah banget nih malam hari ini. Keren banget Bang. Oke, sebelum kita lanjut lagi dengan perayaan Natal malam hari ini, aku mau ngajak kita semua untuk pemanasan, kita nyanyi dulu kali ya Aurel ya. Boleh banget. Jadi kami undang Amang Inang dan teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Joy to the World. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Boleh dirangkul temennya, dilihat temennya kiri kanan. Tangannya boleh diangkat semua. Joy to the world. The Lord is Kita masih punya satu ayat lagi, suaranya lebih dikeluarkan ya. Teman-teman persilakan untuk duduk kembali. Seru banget Aurel, ini udah semakin panas nih perayaan malam hari ini. Panas banget, Sebelum panas kita banget. lanjut lagi, aku mau bikin rame lagi kayaknya. Aku mau teman-teman, ini kan ada yang di atas ada yang di bawah ya. Kita bagi dua. Aku minta tepuk tangan dan juga suaranya yang paling meriah. Untuk yang di bawah, mana suaranya? Wow, pada semangat-semangat banget Bang. Ih, kenceng banget. Yang di atas tuh kayak penuh tuh, sampai pojok-pojok lonceng, pojok-pojok AC juga penuh. Betul. Aku mau tes yang di atas, mana suaranya? Wow, gak kalah semangat ya Bang. Rame banget ini. Nggak bisa kita sampai jam 10 ya Aurel ya. Betul. Oke, aku mau ngingetin ke teman-teman semua bahwa seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, malam ini perayaan Natalnya akan banyak keseruan yang berbeda dari tahun ke tahun. Dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya jangan pulang dulu, kita saksikan perayaan ini dari awal sampai akhir hingga ditutup oleh doa penutup nantinya. Nah, berhubung tadi aku bilang di awal, malam ini akan bertabur hadiah. Jadi teman-teman kalau mau dapat hadiahnya tolong ditunggu sampai nanti bisa terpilih untuk mendapatkan hadiah. Dan
ingetin lagi untuk pengambilan konsumsi sesuai dengan gelang yang sudah disediakan dan juga dibagikan, dikenakan oleh teman-teman semua. Warnanya ada 3, hijau, orange, dan biru. Nanti silakan di tenda untuk pembagian konsumsinya ditukarkan dengan gelang tersebut. Mejanya ada 3 sesuai dengan warnanya. Nanti boleh disamperin tuh mejanya sesuai dengan warna apa yang ada di gelang teman-teman. Oke Aurel, kita lanjut lagi. Bukan Natal namanya kalau nggak punya kata sambutan. Betul banget. Kita ada kata sambutan nih Aurel dari teman-teman yang tadi udah teriak-teriak. Kita ada sambutan dari Ketua Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Cijantung, Bang Ruben Sihombing. Silakan maju Bang. Tepuk tangan teman-teman. Salam. Bersyukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkat kebaikannya kita boleh berkumpul bersama, bersekutu bersama pada malam hari ini, melakukan ibadah dan perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Cijantung tahun 2025 ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang, pendeta beserta keluarga atas dukungan dan kehadirannya, Amang Inang Sintua beserta keluarga, orang tua kami, pendamping remaja dan Naposo, para undangan internal dan para undangan eksternal dari gereja, GPKB dan GKPS. Dan tentunya yang saya kasihi teman-teman remaja dan Naposo HKBP Cijantung. Melalui tema Natal kita tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita diingatkan akan kebaikan Tuhan yang hadir di tengah keluarga gereja kita, hadir di tengah keluarga kecil kita di rumah, dan hadir di tengah perjalanan iman kita remaja dan Naposo Bulung HKBP Cijantung. Tuhan datang selalu membawa terang, bahkan saat dunia terasa gelap. Jadi, apapun yang kita bawa hari ini, lelah, rindu, doa, syukur ataupun berkat, Tuhan menyambutnya dengan kasih yang sama. Satu momen untuk kembali pada makna yang paling sederhana, Immanuel. Allah beserta kita, Allah beserta bangsa dan negara kita. Akhir kata, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan, panitia, pengurus yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya selama persiapan Natal sehingga acara hari ini dapat terlaksana. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Di Batama nama Masu-Masu Hita Salutna Horas. Terima kasih Bang Ruben atas kata sambutannya. Bang, silakan duduk. Oke Aurel, barusan kata sambutan dari ketua remaja, ketua panitia Natal tahun ini. Iya, Nah, Bang. tadi aku udah keceplosan tuh bilangnya ketua remaja. Emang yang habis ini mau kata sambutan ada dari ketua remaja sama ketua Naposo HKBP Cijantung nih. Tapi aku mau tanya dulu ke adik-adik remaja yang merah-merah di pojok sini nih. Pada kenal gak sama ketua remajanya? Coba, siapa namanya? Kahasian Silaban, dikenal pada kenal emang ya. Kahasian Ya. deket banget emang sama semua remaja.
Kalau kakak-kakak dan abang-abang Naposo Bulung kira-kira kenal nggak sama ketuanya? Siapa tuh? Melenia. Iya katanya. bener, langsung aja kita panggil Ketua Remaja kita Kak Dian Hasian Boru Silaban dan Ketua Naposo Bulung kita Kak Melenia Boru Sialagan. Waktu dan Silakan. tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Hasian Boru Silaban. Aku, ada yang nggak kenal aku? Masa bisa nggak kenal? Oke. Oke, perkenalkan nama aku Melenia Boru Sialagan, aku dari WEK 4. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh panitia yang telah berpartisipasi. Dan juga kepada pemusik kami dan juga untuk SL kami. Dan kami mau minta tepuk tangannya dulu dong untuk panitia dan juga untuk pemusik SL kita. Oke, mau ngasih tahu aja, jadi ini adalah Natal terakhir untuk kita berdua sebagai Ketua Remaja dan Naposo Bulung HKBP Si Jantung. Nah, oleh sebab itu, di sini aku dan Hasian mau ngajak untuk seluruh teman-teman yang punya kerinduan untuk menjadi pengurus, kiranya nanti di tahun berikutnya boleh mendaftar dan akan melayani bersama-sama di Gereja HKBP Si Jantung. Oke, dan kiranya pada hari ini, di Natal Malam hari ini, kita semua bisa mendapatkan setiap kesan dan pesan melalui setiap liturgi, perayaan, dan juga setiap persembahan yang diberikan oleh teman-teman kita Remaja dan Naposo. Dan kami juga ingin berterima kasih banyak kepada Amang Inang Parhalado, Amang Inang Pendeta, kepada Inang pendamping dan juga Amang pendamping, dan juga kepada tamu eksternal kita pada malam hari ini dari GBKP dan GKPS Cijantung. Baik, sekian terima kasih dari kami pada malam hari ini. Selamat Hari Natal! Terima kasih Kamelia dan Hasian. Tepuk tangan teman-teman. Nah Aurel, kita agak naik lagi nih, kayaknya nggak kelihatan dari belakang deh. Iya bang, boleh. Tadi kan aku udah bilang nih di awal nih, ada yang beda, nggak ada di tahun lalu nih di perayaan Natalnya. Apa sih Aurel yang beda? Nah, daripada kita penasaran mulu nih, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan drama musikal Natal Remaja dan Naposo Bulung dengan judul Kasih yang Menyatukan. Selamat menyaksikan. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and Jesus reconciled. Joyful all nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald
Sekarang kita rapat pembentukan panitia Natal yuk. Sesuai janji di WhatsApp sih, kita mulai jam 7. Tapi kalian pasti tahu lah guys, teman-teman pasti tetap datang jam 8. Ya gimana lah saya? Namanya juga penganut WIB, waktu Indonesia Barat. Wajar lah kalau kita ini telat. Itulah ya, anak-anak muda Gen Z zaman sekarang siap-siap pun lama kali kan. Awak udah dari jam 5 lo di tempat ini kamu nak. Leleng nih aku ya bang. Bah, dari jam 5 pagi bang. Iya. Morning person kali lah abang ini. Abang, tahe halakon. Gak ada lah ya keseriusannya. Waktu abang remaja dulu di Garuda sana, kalau udah rapat kami panitia, ngalang-ngalin rapat perhado saking seriusnya itu rapat loh. Ya gimana ya bang, namanya juga Gen Z di kota Jakarta ya, jadi mohon dimaafkan. Yaudah kita rapat pembentukan panitianya aja ya bang. Mora, Clara, Bonita, sini yuk ikut mendekat. Kakak, tunggu bentaran dulu boleh gak sih? Boleh, duduk yuk guys. Jadi gini nih kak, aku tuh baru dapat kabar nih dari Abang John. Kalau dia lagi di Jalan Pule. Dan kakak tahu gak sih dia bilang apa barusan? Kenapa tuh? Dia bilang loh kak, kalau dia mau ikut gabung jadi panitia Natal juga loh. Boleh sih. Aduh, John tuh week berapa sih? Kok gak pernah denger ya namanya? Tiba-tiba mau ikut panitia Natal aja. Ya main lu tuh kurang jauh. Ayang beb gue John itu, dia tuh week 25. Makanya Mur, kalau main tuh jangan di rumah terus dong. Aduh. Lagian apa banget sih? Udah gak pernah ikut kegiatan remaja Naposo, tiba-tiba mau ikut panitia Natal aja. Munafik banget cari muka ih. Udahlah Mora, kenapa harus ngomong kayak gitu sih? Kan bagus loh ada orang yang berniat tulus mau pelayanan. Iya Mur, jangan ngomong kayak gitu tahu. Kalau sampai kedengaran orang lain kan gak enak. Nah, pas udah datang halak lae si John. Cepat lae. Udah ditunggu itu si Bonita halak lae. Sorry ya guys, tadi awak kena macet di Kor Ciracas. Hai guys, boleh aku jadi panitia tahun ini enggak? Boleh banget dong Hugo. Oke deh, karena udah pada ngumpul semuanya, kita mulai rapatnya aja ya guys. Langsung aja, siapa yang bersedia jadi koordinator? Tunjuk tangannya. Itu katanya si Tigor mau jadi kor divisi konsumsi ya? Hah, emang iya? Iya bang. Mana mungkin lah aku jadi seksi konsumsi. Badan udah keren gini kayak artis Korea Kim Jong Un. Masa Kim Jong Un disuruh urus-urus konsumsi lagi? Aku ini kan tukang makan. Nanti belum kelar acaranya, udah aku bungkus makanannya. Bukan pakai plastik lagi, rantang pun ku bawa biar kalian tahu gitu. Ya udahlah ya, aku mau mengajukan jadi kor divisi acara. Untuk anggotanya, Hugo mau ya? Mantep banget Bang John. Yang lain gimana? Pada setuju nggak kalau Bang John jadi koordinator divisi acara? Apaan banget sih? Saya deh bentar ikut gua. Apa tuh Mur? Itu kan si John mantan pemabuk. Udah gitu mantan pemakai obat lagi. Lu yakin dia bisa jadi koordinator acara? Jangan ngomong kayak gitu tau Mur. Lagian Bang John katanya udah tobat kok. Gak apa-apa kali kita kasih kesempatan Bang John untuk melayani. Lagian semua orang punya hak sama dalam pelayanan. Tobat apa sih? Gak usah jadi terlalu baik gitu deh lu. Lu kan seharusnya jadi ketua, pertimbangin konsekuensinya buat pelayanan. Iya, aku tahu Komar apa yang kamu khawatirin. Cuman menurut aku nggak apa-apa kali kita kasih kesempatan Bang John untuk melayani. Siapa tahu dia benar-benar udah bertobat dan mau pelayanan dengan tulus. Ya udah deh, terserah lu aja. Lu kan ketuanya. Yang penting gue udah kasih warning ya. Oke, mari balik lagi. Kalian ngomongin apaan sih? Ada aja deh. Oke, kita lanjut aja ya guys. Jadi pada setuju nggak kalau Bang John jadi koordinator divisi acara? Setuju. Aku HPD ya sama Clara. Kak, kayaknya jangan aku deh. Coba cari yang lain. Takutnya nggak kebengal apa-apa kalau aku HPD. Mendingan Kak Nola gimana? Aku soalnya banyak les. Senin, Rabu, Jumat les MTK. Selasa les piano. Coba cari yang lain deh. Ya udah, itu kan hari Kamisnya kau bisa ngerjain dong. Iya Klar, biasanya kita ngerjain di weekend kok. Terus juga mau bikin konten-konten apa sih dari jauh-jauh hari. Gimana Klar, mau nggak? Gimana ya Kak? Tapi nanti kalau hasilnya gak sesuai ekspektasi, maaf ya.
Nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Yang lain gimana? Bang Tigor, Bang Bistok, sama Bonita mau pilih jadi apa di kepanitiaan Natal tahun ini? Awa, perlengkapan aja lah ya Awa ya. Sama Laisi Tigori ini, udah cocok rasa kami berdua. Datang paling awal, pulang paling akhir. Itulah moto kami anak perlengkapan. Pas, Mai. Kalau pilih apa? Aku apa ya? Oh, aku jadi divisi konsumsi aja deh Kak kalau gitu. Biar aku bisa bikinin kopi buat ayang beb si Mamakta itu loh. Ya apaan sih? Oke, karena udah pada pilih semuanya, pada setuju nggak di posisinya masing-masing? Setuju! Mantap. Oke, next rapat kita di hari Minggu dan tempatnya di Rumah Mora ya guys. Agendanya kita bakal bahas tentang subtema dan konsep Natal kita. Oke, Hasea. Nanti aku Sherlock ya guys, see you minggu depan. Bye-bye. See you, dadah. Natal yang sudah semakin dekat, yang membuat remaja dan Naposo harus menyatukan ide-ide kreatif. Tahun ini tentu mereka ingin membuat perayaan yang berbeda, bukan hanya meriah, tapi juga punya makna yang dalam. Maka malam ini mereka akan mengadakan rapat panitia di Rumah Mora. Obrolan sederhana di ruang tamu itu akan menumbuhkan sesuatu yang luar biasa, yakni kebersamaan, kasih, dan sukacita melayani sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Masuk sini. Wih, pasti capek kali ya jalan dari gerbang sana ke ruang tamu ini. Maaf ya, emang agak sulit jadi orang kaya, punya rumah selapangan bola. Ago ya Mang Tahe. Balgana ya deh Jabu Munamora. Udah hampir naik ojek online loh Awa tadi dari depan rumahmu itu. Iya dong. Jadi apa yang mau kita gosipkan hari ini? Kayak gatal-gatal kebas gitu mulutku kalau nggak ngomongin orang. Idage Mora. Hari ini kita mau ngomongin subtema ya Mora, bukan mau ngomongin orang. Ago ya Mang. Gimana sih? Shalom. Sorry guys, telat. Udah pada lama belum menungguinnya? Enggak kok, ayo semuanya duduk. Oke, karena udah pada ngumpul semuanya, mulai rapatnya aja ya guys. Sebelum kita mulai rapat, kita doa pembuka dulu. Diminta dengan kasih. Hugo, boleh deh, yuk pimpin doanya. Aduh, jangan aku lah Kak. Bang Bistok aja yang pimpin doa, nanti aku diketawain sama si Bang Tigor lagi. Enggak kok, mereka nggak bakal kayak gitu. Yuk bisa yuk Hugo pimpin doanya buat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah bertata kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih telah membawa kami di Rumah Mora ini. Karena kami ingin mulai rapat dan membahas tema dan subtema Natal tahun ini. Berkatilah agar dari awal hingga akhir agar kami bisa tukar pikiran satu sama dengan yang lain. Amin. Amin. Astaga Tuhan Yesus, ngeri kali loh si Tigor ini. Biar nggak ngantuk aja lah itu, ya gak Bang? Sakit aku. Udah. Yaudah kita mulai pembahasan aja ya guys. Kira-kira dari kalian ada saran subtema Natal nggak untuk tahun ini? Subtemanya tuh harus nyambung ke tema ya Kak? Kalau nggak salah membahas Iya betul. Emang tema Natal kita tahun ini apaan sih? Lah, nggak tahu Bon. Gak tahu. Ya ampun, jadi aku kasih tahu ya. Jadi Natal remaja saat ini, tahun ini kita dibawakan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Oh gitu ya. Gimana kalau temanya lahiran Allah membawa orang ke dalam keluarga gimana? Dikira PLN kali Ih, apa banget sih lu? Kok hidup dalam terang? Emangnya PLN? Bukan weh. Dimana kalau misalnya subtemanya begini. Kehadiran Kristus di tengah keluarga gereja
menuntun remaja dan Aposo untuk menumbuhkan iman dan kasih persaudaraan dalam apa? Dalam rasa saling memiliki. Wah, mantap kali deh kau John. Gak make AI kan kau buatnya? Ya enggak lah Gor, menuju ke sini tadi sekiranya cocok ku cari subtemanya. Emang dapain cocok lah Bang Jun ini jadi divisi koordinator di acara kita nanti ya kan? Cocok jadi koordinator atau cocok jadi... Lu apa-apaan sih? Udah. Aku setuju sih sama sarannya dari Bang John. Nanti kita coba bawa pembahasan ini ya ke Amang Pendeta dan Inang pendamping kita biar bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, pas itu Hasea. Abang juga ada yang mau diskusikan loh sama Amang Pendeta terkait subtema Natal kita tahun ini yang berhubungan dengan kehidupan remaja dan Aposo HKBP si jantung ini loh. Oke, berarti sip ya. Hasil diskusi ini kita bawakan ke Amang Pendeta Nainggolan dan Inang pendamping Sinaga. Aku izin dulu ya guys. Izin apa kau Gor? Banyaklah acaramu. Ini loh. Si Hugo ini kayak gak tahu aja si Tigor ini kan. Oh makan toh, bilang dong. Rakus. Mau berapa kau semuanya? Pak habis. Oh ya. Gak pernah berubah ya Toh Tigor. Oh ya Tigor. Makasih ya Mora. Lumayan buat sarapan besok pagi. Udah Bang bungkusnya. Oke, rapat malam hari ini udah selesai ya guys. Sebelumnya aku mau ucapin makasih ke Mora udah menyediain makanan, minuman sama rumahnya untuk tempat rapat kita. Aku juga mau ucapin makasih ke teman-teman udah menyediain waktunya untuk rapat malam hari ini. See you next rapat guys. See you. Maka malam ini para panitia Natal akan mendiskusikan tentang konsep Natal yang sudah mereka bahas sebelumnya. Di dalam ruangan serbaguna yang sederhana, Tuhan sedang mempersiapkan para pemuda untuk menyatukan hati serta gagasan mereka. Mereka berharap agar pesan-pesan Natal dapat tersalurkan ke seluruh jemaat yang hadir. Dan agar semua dapat memaknai arti dari Natal. Bersama dengan Amang Pendeta dan Inang pendamping remaja Aposo yang turut hadir untuk mendampingi mereka. Horas Amang. Horas Inang. Jam berapa Natal remaja Aposo hari ini ya? Janjinya sih jam 7 ya Mang. Tapi kulihat-lihat udah jam 7.20 masih belum ada juga yang datang ya Mang. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Setiap langkah pasti penuh dengan tantangan. Macet, hujan, dan kasur ya Inang. Betul itu Amang. Kayak kita pas zaman dulu aja ya Mang. Dulu pun kita pas masih remaja Aposo Bulung gak pernah tuh ikut sermon. Malah kalau kita ikut pun kita juga telat ya Mang. Ya lah Inang, walaupun kita dulu seperti gitu, tapi anak-anak muda sekarang ini emang harus kita support terus lah Inang. Karena siapalah yang menjadi penerus kita, jadi emang harus kita support. Pas Maya Mang, kayak si Tigor kami itulah, lebih senang rasanya kulihat dia lama di gereja dibanding sama teman-temannya di sekolah. Entah apa yang dilakuin itu di sekolah. Horas Amang. Horas Inang. Horas. Maaf ya Amang Inang. Horas sama. Terlambat tadi lo kami. Nyasar tadi kami di bawah si Tigor itu. Di bawahnya kami ke bakso si Bowo. Aduh si Tigor ini. Padahal masak mama tadi di rumah. Jajan terus ya kau. Namanya juga lapar Mak. Duduk yuk. Nah, jadi kayak gimana lah konsep Natal remaja Aposo kita tahun ini? Buatlah dulu yang lebih berbeda dari sebelumnya. Iya Mang, sebelum itu aku mau memperkenalkan diri aku sama teman-teman. Kenalin aku Hasea sebagai ketua Natal. Ada Bang John dan Hugo dari divisi acara. Ada Bang Bistok dan Bang Tigor dari divisi perlengkapan. Ada Mora dan Clara dari divisi HPDD dan Bonita dari divisi konsumsi Amang.
Wah, senang kali Amang, banyak kali wajah-wajah baru di sini. Aku pun kaget Amang, yang gak pernah aku lihat, tiba-tiba mau ikut aja jadi panitia Natal. Secara aku kan udah aktif lama ya Amang di gereja ini. Tahu lah Amang kan, udah dari sekolah minggu aku aktif. Tiba-tiba ngelihat muka-muka baru kayak begini, gimana gak kesel Amang? Maksudmu apa, Mor? Aduh, aku tahu ya, kau mau ngomongin aku kan di depan Amang dan Inang Pendeta. Duh, jangan cuma gara-gara kau paling lama di sini, kau paling suci ya. Bisa kau puji orang-orang seperti ibu ini. Hello, di sini cerita siapa lagi, nyindir siapa lagi kalau bukan lo Bang. Menurut lo dengan reputasi lo itu yang tukang mabok-mabokan sama pemakai obat, siapa sih yang mau nerima lo? Masa lalu, so ikut campur kau, ngerti nggak? Jadi ya, aku hadir di sini mau buktikan kalau aku tuh udah bertobat. Aku mau kok ikut pelayanan dengan serius. Oke, karena udah pada di sini semua, ada Amang Pendeta dan Inang Pendamping. Kita bukti juga ya, kalau misalnya si Hugo kalian sering bully. Ayo Hugo, ngomong dulu. Iya, aku merasa banyak banget yang bully aku. Aku pun sering di underestimate lah, aku pun sering dicaci maki, aku pun sering di rasisme. Termasuk si Fen tadi, sebenarnya si Zain tadi. Aku merasa minder dan jauh dari pelayanan. Nah, dengarkan kata si Hugo ini. Jangan cuma gara-gara kalian paling lama di sini. Dari kecil, kalian bisa normalisasi hal seperti itu. Gara-gara itulah banyak remaja dan aposo gak mau ikut pelayanan gara-gara kalian. Pikir dong pakai otak kalian. Kau juga Bonita. Kau paling benci kan sama si Clara. Kau bilang dia gak bisa apa-apa. Cuman sok sibuk belajar, cuman bisa les. Itu kan kau bilang. Ngakulah kau Bon. Apa sih pembisok ini? Kalau cuma jadi naposo perantau, mendingan lo diem aja deh. Udahlah pendatang baru, so tau segalanya lagi. Lu gak ngerasa malu ya? Ya elah kakak, emangnya apaan sih bedanya sama kakak? Sama remaja Naposo juga udah tahu kali, kakak aktif pelayanan cuman buat caper dan cari sensasi ke gebetan kakak itu kan? Emang iya Bon, munafik kali kalau kayak gitu Bon. Enggak, gue gak kayak gitu. Kalau jadi ngejudge gue sih Clar. Ya elah, siapa sih yang gak tahu lu yang suka aktif di pelayanan gereja ini? Selama ini, lu jadi pengurus Natal kemana? Rocker dari bulan Januari aja, lu sama sekali gak pernah datang. Giliran waktunya udah kayak gini, udah mepet sama hari H, lu sosokan mau join kepanitiaan Natal. Kenapa? Oh, I know. Karena lu pengen cari panggung dong kan di depan semua jemaat di sini. Kok diem aja sih? Jadi pengecut ya? Emangnya kenapa kalau aku aktif di pelayanan? Daripada kakak aktif cuman buat caper, kegebetan lagi. Lagian aku juga ada alasannya kali, gak ikut proker dari bulan Januari. Papaku tuh sakit di rumah sakit dan cuman aku yang bisa jaga. Coba di saat aku terpuruk kemarin, ada gak sih kalian yang nonton kabarku? Mana kalian semua? Jangan cuman bisa ngomong doang dong. Mana sih yang katanya remaja Naposo saling menolong, remaja Naposo saling mengasihi, remaja Naposo saling menopang. Semuanya itu cuma hoax. Persekutuan ini malah ngebuat aku jadi saling benci, dendam, dan males buat ikut pelayanan. Kita sebagai remaja Naposo gak pernah peduli bokap lu itu sakit apa. Gak pernah peduli. Dasar playing victim. Daripada lu pedulinya cuma sama gebetan itu kan. Sudah. Kalian ini ribut terus loh. Amang tahe alakon. Bingung gimana mereng kamu. Gak kalian ini ya. Jadi malu Inang kalian bikin di depan Amang. Coba dulu dari Amang Pendeta. Kasih dulu nasihat ke remaja Naposo Bulung ini. Oke, jadi ginilah ya. Catat ini baik-baik dalam hati dan pikiran kalian. Melayani itu adalah hak setiap Tuhan. Terutama dalam permasalahan kita sekarang ini dalam melayani di gereja. Sehingga tidak ada satupun orang yang berhak menilai atau mematahkan pelayanan seseorang hanya karena dari latar belakangnya. Apalagi itu hanya berdasarkan sudut pandangnya saja yang pasti belum tentu kebenarannya. Nah bener tuh apa yang dibilang Amang Pendeta.
kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak layak, ataupun sangat layak. Itulah gunanya komunitas remaja Naposo Bulung di gereja. Remaja dan Naposo Bulung harus bisa menjadi keluarga, di mana kasih, persaudaraan, dan rasa saling memiliki terjalin di dalamnya. Nah, itulah inti dari pelayanan yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalian ini satu tubuh, satu keluarga rohani. Kalau satu tangan lelah, biar yang lain menopang. Kalau satu hati kecewa, biar yang lain menghibur. Itu artinya hidup dalam kasih Kristus. Betul tuh yang dikatakan amang-amang pendeta. Saudara-saudaraku, ingatlah arti dari kelahiran Tuhan Yesus. Dia tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat kemampuan kita, dan tidak melihat fisik kita. Karena dia hanya melihat hati kita, hati yang benar, yang mau menerima dan mengasihi sesama. Pas Mayamang? Pas. Betul tuh kata Tigor teman-teman, aku setuju sih sama pendapatnya. Aku rasa tema hari ini bukan hanya untuk perayaan kita aja, tapi juga sebagai ingat di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa jadi keluarga di sekitar kita, kita pun pasti bisa jadi keluarga di lingkungan sekitar kita. Betul Amang? Betul. Nah, itulah makna dari tema Natal kita tahun ini. Sekarang, biarlah ini bukan hanya kata-kata semata, tapi menjadi semangat bagi hidup kita. Dalam pelayanan pasti ada kekecewaan, ada salah paham. Tapi ingat, kita satu tubuh dalam kasih Kristus. Dan dari malam ini kita belajar bahwa pelayanan bukan hanya sekedar tugas, tapi panggilan hati untuk saling mengasihi. Kita datang dengan perbedaan, namun kasih Kristuslah yang mempersatukan kita menjadi satu keluarga. Dalam kesederhanaan, kita menemukan makna Natal yang sesungguhnya, yaitu kasih yang hidup di tengah komunitas. Kita mengasihi sesama karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good of Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why that Christmas to me? I got His Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark.
Tepuk tangan yang meriah untuk drama malam hari ini. Wow, dramanya luar biasa, keren banget gak sih? Betul banget, Aurel keren banget. Tadi kamu suka aktingnya siapa nih di sini nih? Duh, aku sih suka banget sama aktingnya si Tigor tuh, soalnya dia lucu, kocak gitu deh. Tigornya apa itunya tuh? Waduh, enggak dong. Kalau Bang, kalau aku sukanya sama aktingnya Mora sih tadi. Sombongnya dapet banget, itu konsepnya menyala ketealanku. Betul. Dapet loh itu. Oke, langsung aja. Disimak tadi dramanya, mana tahu habis ini ada bagi-bagi hadiah tentang drama. Jadi jangan langsung pulang dulu ya teman-teman. Kita lanjut nih ke kata sambutan selanjutnya. Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan mewakili Dewan Koinonia, yaitu Inang Pendamping Remaja, kepada Inang Nyonya Huta Barat Boru Silalahi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kasih tepuk tangan lagi, Nak. Terima kasih. Shalom. Terima kasih atas berkat Tuhan kita malam ini kita dapat melaksanakan Natal Remaja dan Aposo HKBP Cijantung. Saya juga mengucapkan salam hormat kami kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Abednego Sirait, Amang Inang Pendeta Fungsional di gereja kita, Amang Dewan Koinonia, Amang Sintua Silaban, Amang Inang Parhalado yang hadir saat ini, juga para undangan kita dari eksternal yaitu GBKP dan GKPS Cijantung. Terima kasih atas kehadirannya di Natal malam ini. Kepada orang tua kami semuanya, terima kasih atas supportnya, atas kehadirannya mendampingi, menonton anak kita di perayaan Natal malam ini. Juga kepada jemaah semua, terima kasih, dan kepada anak-anak kami semua yang kami sayangin, Remaja dan Aposo HKBP Cijantung. Terima kasih atas, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Natal saat ini di tahun 2025 yang tahun ini dikoordinatori oleh Naposo, dan terima kasih atas semua kerja keras kalian selama persiapan. Juga kepada anak-anak kami remaja Naposo, pelayan semuanya, paduan suara, liturgi, drama, pemusik kita yang keren, song leader, semuanya terima kasih atas pelayanannya malam ini. Kami berharap pelayanan kita malam ini bukan sampai saat ini saja. Kami berharap sebagai orang tua kita tetap melayani di gereja kita, karena anak-anak kita, anak-anak kami, remaja dan poso ini adalah pan dari gereja kita KBP Jantung ya. Terima kasih atas semuanya. Semoga Natal kita malam ini adalah membawa berkat kepada kita, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Dan anak-anak kami remaja tetap sukses selalu di sekolahnya, yang sudah bekerja, Naposo sukses selalu di pekerjaannya. Terima kasih. Pesan dari kami, tetaplah setia melayani. Itu pesan dari kami orang tua ya. Tidak hanya di momen Natal saja. Tadi remaja begitu banyak, tadi CD juga banyak, juga Naposo luar biasa banyaknya. Di persiapan juga 3 bulan ini saya lihat semuanya bekerja keras. Tapi kami sangat berharap anak-anak kami Naposo tetap setia melayani, tidak hanya di Natal ya. Yang mana Naposo? Naposo di mana? Naposo di mana? Nah ya Dek ya, ajak adik-adiknya juga remaja. Itu dari kami, pesan kami dari kami orang tua. Sukses buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Terima kasih, Nang. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Jadi nih Bang, dari kata sambutan tadi kita diingatkan untuk selalu setia untuk melayani nih. Betul banget, Aurel, setia untuk melayani, makanya ditunggu pelayanannya teman-teman remaja Naposo untuk selalu aktif di gereja ini. Nah betul banget.
selanjutnya kita ada kata sambutan lagi. Kata sambutan oleh yang sama-sama kita kasihi dan kita hormati. Amang pendeta resort kita, Amang pendeta Abednego Sirait. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, beri tepuk tangan yang Kasih tepuk tangan meriah. teman-teman. Ya, luar biasa. Saya disediakan satu mic. Ini mau nyanyi atau mau kata sambutan? Ya. Shalom. Selamat Natal untuk adik-adik kami remaja dan sebelum. Hari ini kita melaksanakan ibadah dan perayaan Natal remaja dan Sebulung HKBP Cijantung. Jadi makin masih banyak nanti acaranya. Saya SPJ saja, singkat, padat dan jelas. Ya. Pertama, terima kasih untuk perayaan Natal yang sudah dilakukan, yang dikoordinir oleh Dewan Koinonia, Seksi Remaja, Seksi Sebulung, dan Panitia Natalnya. Sehingga hari ini kita boleh merayakan Natal tahun 2025. Yang kedua, tentu sudah disampaikan tadi dari orang tua, dari seksi, dan semuanya, supaya kita boleh terus konsisten menjadi warga jemaat HKBP Cijantung dan aktif dalam seluruh aktivitas dan persekutuan gereja kita. Jadi tidak menjadi jemaat Natal dan Paskah, ya. Jadi bukan remaja dan sebelum napas ketika Natal dan Paskah nongol. Tapi setiap hari Minggu akan kelihatan. Jika ini semua hadir setiap hari Minggu, wah luar biasa. Orang tua kita pasti akan tersingkir karena nggak muat lagi kan. Coba di ibadah jam 18, jam 15 seperti ini terus kehadiran kita. Jadi di tahun 2025 sudah banyak juga program-program yang dilakukan oleh remaja dan Sebulung. Salah satunya yang sangat baik yang kita harus apresiasi bahwa di tahun 2025 salah satu program Sebulung itu adalah melakukan ibadah pemuda Naposo di rumah warga jemaat setiap sekali 2 minggu ya. Itu saya harapkan terus dilakukan tahun depan dan saya sudah sampaikan pikiran kepada Dewan Koinonia tahun 2026 tidak hanya ibadah Sebulung yang bersifat onsite. Karena saya tahu anak-anak remaja Sebulung kita banyak juga sekarang yang berada di luar kota Jakarta. Karena mereka studi, kuliah di berbagai universitas negeri yang di luar Jakarta ini. Maka kita nanti akan membangun persekutuan, perjumpaan dan juga ibadah, diskusi, mungkin 1 kali 1 bulan melalui media digital, melalui Zoom, supaya kita bisa terus membangun komunikasi. Ya Mang, silakan ya. Jadi tahun depan kita, dan saya kira tidak akan sulit juga untuk mengundang orang-orang yang bisa memberikan semangat dan motivasi kepada kita, karena bisa mereka di mana-mana saja kita melakukan melalui media Zoom atau dengan media-media digital lainnya. Lalu yang ketiga, di tahun 2026 kita juga akan melakukan, ya karena ini akan terus estafet warga jemaat HKBP Cijantung. Ada sekolah minggu, sebentar lagi mereka menjadi remaja, remaja menjadi Sebulung menjadi kaum bapak dan kaum ibu, amin. Ya, ini Sebulung yang sudah kira-kira selesai studinya, kuliahnya, sudah bekerja, siap untuk menikah. Nah, Amang Pendeta siap memberangkatkan kalian memasuki jenjang pernikahan, cepat-cepatlah. Ya. Lalu yang dari remaja di tahun 2026 kita akan melakukan seremoni memberangkatkan mereka dari remaja memasuki persekutuan Sebulung. Karena dari sekolah minggu ke remaja sudah kita lakukan, maka remaja ke Sebulung tahun 2026 juga kita akan lakukan, karena kalianlah menjadi penerus dalam persekutuan gereja di HKBP Cijantung. Dan yang terakhir, saya mewakili seluruh pendeta tentu, mewakili seluruh sintua, mewakili seluruh orang tua kita, kebahagiaan kami sebagai pengikut Kristus adalah ketika anak-anak kami juga tetap menjadi pengikut Kristus. Amin. Ya. Setia menjadi pengikut Kristus dan setia dalam persekutuannya di tengah-tengah gereja HKBP Cijantung atau gereja-gereja HKBP dimanapun nanti kalian tinggal. Amin. Bisa setia di HKBP? Ya. Boleh dalam pelayanannya dilakukan kreativitas, pengembangan,
bagaimana supaya anak-anak muda bisa semakin antusias dalam persekutuannya, tapi rohnya tetap HKBP. Amin. Saya sudah sampaikan kepada Dewan Marturia Seksi Musik, tahun 2026 kita harus perjuangkan model ibadah remaja dan ibadah pukul 18 dalam penyajian musiknya, penyajian lagu-lagunya harus memang dengan jiwa dan karakter orang-orang muda. Jadi kalau ada di sini anak-anak muda yang punya talenta musik, segera bergabung supaya kita bisa terus kembangkan, tidak lagi 1 kali 1 bulan yang kita sebut menjadi ibadah variatif, tapi setiap hari Minggu ibadah kita disajikan melalui aransemen lagu musik yang membangun semangat jiwa muda yang tidak menghilangkan corak Huria Kristen Batak Protestan. Liturginya tetap sama, ibadahnya tetap sama, tapi menyajikan nyanyian-nyanyiannya dengan menggunakan aransemen-aransemen yang lebih baik, berjiwa muda. Saya selalu sering katakan, kenapa 6.30, 9.30 musiknya full, ada musik tiup, ada piano, ada keyboard, tapi di ibadah sore kadang-kadang mau cuman hanya 1 keyboard saja pengiringnya. Padahal harusnya di sana lebih berkembang dan memberikan tempat kepada anak-anak muda untuk mencurahkan talentanya. Jadi tahun 2026 kiranya itu bisa kita bangun, kita kembangkan supaya anak-anak muda semakin antusias dalam persekutuan ibadah di HKBP Cijantung. Maka yang terakhir sekali HKBP tetap apa lagunya? HKBP Huria hatumu aku, HKBP. Berdiri remaja Naposo Bulung. HKBP. Semua dengan keras. Dengan kencang. HKBP. Boleh pegang dadanya, sekali lagi katakan HKBP. HKBP. Aku HKBP. Huria hagodang aku. HKBP. Huria holong aku. HKBP. Saya masih berdoa. Sekali HKBP, tetap HKBP. Boleh tepuk tangan, kita duduk kembali. Boleh duduk. Terakhir dari terakhir. Soalnya tadi Amang Pendeta pas sambil makan, pas lagi makan di Calon Sintua, lalu datangin Nang Mega. Amang di mana? Tanya. Terpaksa Huinum Maeki masih kutinggalkan di situ makanannya. Pas saya bergeser ada telepon datang Mang Silaban. Amang jangan kemana-mana lagi mau mandoko kata katanya begitu. Jadi terakhir sekali supaya terus terbangun kedekatan, kekeluargaan di Jemaat AKBP Jantung. Kalian dimanapun berjumpa dengan Amang Pendeta, terutama di komplek gereja ini, jangan pernah sungkan mengatakan, Horas Amang Pendeta Abednego Sirait, ya, Horas. Ya. Ketemu di parkiran, ketemu di mana-mana, jangan sungkan memanggil. Kadang-kadang Amang Pendeta mau sedang berhayal mungkin memikirkan apa-apa, saya lewat langsung, Amang Abed, gitu ya, siap? Ya. Jangan ragu memanggil nama saya dibaptiskan untuk dipanggil. Ya. Karena sekolah minggu sudah melakukan itu. Ya. Sekolah minggu sudah banyak memanggil kalau jumpa di halaman gereja, Amang Abed, datang mamanya marah. Jangan panggil namanya,
Itu pendeta katanya. Lalu saya bilang, bukan, nama saya Abednego, nama itu untuk dipanggil, bukan untuk disimpan. Jangan seperti dulu bapak mama kita, nggak boleh tahu nama orang tuanya. Kalau sekarang panggil ya, kadang-kadang Amang juga suka lupa sebenarnya. Ada itu anak-anak sekolah minggu, tes saya, Amang pendeta, Amang Abed katanya, apa? Amang sudah kenal kami, ya sudah dong. Kalau gitu sebut dulu nama aku katanya. Lalu itulah beraninya. Tapi saya tidak mau kalah. Saya bilang, masa harus sebut-sebut lagi namamu? Padahal jujur saya pun lupa namanya. Ya. Jadi kalau kalian saya lupa, kadang-kadang karena bisa saja karena saking banyaknya. Tapi jangan pernah sungkan untuk menyapa, memanggil. Karena itulah karakter jemaat AKBP dengan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Supaya gereja kami Jantung menjadi gereja yang ceria, happy, berjumpa di gereja. Jangan di sekolah sudah stres, di kerjaan sudah stres, di rumah kadang-kadang juga stres, sampai gereja juga tetap stres. Jangan dong, sampai gereja harus happy, sukacita dan ceria, berjumpa juga dengan sintuannya, dengan pendetanya, bisa bercengkerama dengan baik. Kalau saya membuat kalian menjadi sangat dekat sebagai adik-adikku, buatlah saya juga sebagai pendeta dan kadang-kadang juga sebagai abangnya ya. Jangan langsung jadi opungnya, 2 kali saya nanti ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, sekali HKBP, tetap HKBP. Horas! Beri tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih Amang atas kata sambutannya. Kita diingetin nih Aurel sama Amang pendeta tadi. Betul. Aduh, banyak banget pesannya jadi bingung mau rangkum yang mana duluan. Yang pertama tetap setia untuk melayani. Siap. Yang kedua sekali HKBP tetap HKBP. Harus. Dan yang ketiga jangan lupa kalau ketemu Amang pendeta dimanapun berada kita panggil namanya. Oke, horas. Seperti yang tadi udah aku bilang Aurel, malam hari ini kita bertabur hadiah. Kita mau ada apa Aurel? Kita ada kuis. Wow, menarik banget ya Bang. Spill Aurel, hadiahnya apa sih? Boleh banget dong. Jadi hadiahnya itu 1, 2, 3. e-wallet senilai Rp100.000 per satu pertanyaan. Lumayan nih yang dapat saldo digital Rp100.000 buat nambah-nambah beli baju Natal ya Aurel. Betul ya? banget. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, aku mau menjelaskan aturan permainan kuisnya. Nanti kami dari MC akan membacakan pertanyaan kuisnya. Kemudian jemaat keseluruhan, remaja, anak poso, orang tua dipersilakan untuk tunjuk tangan. Tapi jangan dijawab dulu, kalau enggak nanti akan didiskualifikasi. Nah, nanti ada panitia yang sudah menyiapkan mic. Nanti panitia akan menghampiri dan yang memilih juga panitia. Siapa yang berhak untuk menjawab. Setelah memegang mic, silakan memperkenalkan diri, nama dan dari week mana. Kemudian menjawab pertanyaannya. Paham ya semua? Oke, kita langsung aja Aurel. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini yang udah aku sebut-sebut dari tadi dan di drama juga tadi disebutin nih. Sebutkan ayat Alkitab yang ada pada tema Natal tahun ini. 1, 2, 3, 4. Ayo siapa nih panitia? Dibantu dong panitia. Ayat Alkitabnya ya, bukan isinya. Ayat Alkitabnya. Panitia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, mic-nya boleh nyusul? Mic-nya. Hey! 1, 2, 3, 4. Oke, Inang, silakan boleh bergeser sedikit biar kelihatan. Multimedia dibantu disorot Inangnya. Oke, mau lihat semuanya, selamat Natal. Saya Inang Sintua Siotang, Boru Pasar Ibu, dari WEK 3. Tema Natal hari ini dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Oke, jawabannya betul ya? Betul Bang, betul. Oke, terima kasih Inang. Nanti akan dihubungin oleh panitia ya.
lumayan itu buat masak tanggal 25 loh Nang. Oke, pertanyaan kedua Aurel langsung aja. Boleh. Jadi pertanyaan kedua itu siapa yang menetapkan tema Natal gerejawi yang menjadi acuan bagi seluruh gereja di Indonesia? Oke, panitia. Panitia boleh dipilih, ini banyak banget yang nunjuk tangan. Ayo, siapa yang menciptakan tema Natal? 1, 2, 3, 4. Teman-teman panitia di mana ya kayaknya? Ini banyak loh padahal loh. Rame banget ya Bang yang jawab. Yang angkat tangan tuh rame banget. Oke, di sisi Napos ya. Oke, multimedia dibantu disorot itu kakaknya. Oke, boleh dijawab? Kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Elisha Barusilalahi dari Week 11. Jawabannya PGI. PGI, oke betul. Betul banget, selamat. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Oke, Elicia 100 ribunya dibagi sama adeknya tuh di atas lagi mainan lampu. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan ketiga. Nah ini yang aktif di gereja nih bisa nih, harus saya jawab nih. Sebutkan semua kategorial atau seksi yang ada di gereja HKBP Cijantung. Gak boleh, yang ini gak boleh. Gak boleh, yang ini gak boleh. Gak boleh, aduh. Ketua dewannya maju loh. Emang ketua dewan duduk aja di situ. Oke, kita ulang lagi pertanyaannya. Apa saja kategorial yang ada di gereja HKBP Cijantung? Iya. Oke, boleh Bang, diri Bang. Nama saya Daniel dari Week 8. Kita dengar ya jawabannya. Ama, Ina, Inahana, Sending, Sekolah Minggu, Remaja. Napa Subulung. Gimana Aurel? Betul. Wow, Sal. Gimana nih panitia? Panitia gimana panitia? Ya, ada yang kurang Bang. Oke, panitia dibantu cari yang bisa jawab lengkap. 1, 2, 3, 4. Kategorial atau seksi apa saja yang ada di gereja HKBP Cijantung? Lansia. Jawabannya nyusul. Gimana panitia? Nggak boleh kata panitianya. Coba lagi Bang di pertanyaan selanjutnya. Oke, ada di situ yang mau jawab? Oke, aku ulang lagi, kategorial atau seksi apa saja yang ada di gereja HKBP Cijantung. Coba angkat tangannya yang tinggi nih biar dilihat panitia. Inang pendamping, mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, di sisi Naposo sana tuh kayaknya tuh. 1, 2, 3, 4. Oke, kakak yang pakai baju merah semua. Oke, kakak yang udah diri silakan kenalkan. Halo, shalom semuanya. Kita dengarkan ya teman-teman ya. Perkenalkan aku Rahel Sidabalok dari Week 15. Aku mau jawab pertanyaannya. Ada remaja, ada Ina, ada Ama, terus ada ada Parhalado, ada lansia. Agak susah ini memang pertanyaannya. Come on. Tolong panitia bantu saya. Kita ulang lagi, kesempatan terakhir yang bisa jawab lengkap dapat e-wallet 100.000. Sebutkan apa saja kategorial yang ada di HKBP Cijantung. Teman-teman panitia. Oh, kalau aku bisa milih udah aku pilih yang di depan, cuman panitia yang milih. Oke, kayaknya abang-abang ini nih yang mau jawab nih.
Ayo bang, gas bang. Yuk bisa yuk. Shalom, perkenalkan nama saya Andreas Barat dari WEK 4. Yang pertama itu ada Ina, kedua Ama, ketiga sekolah minggu, keempat remaja, kelima Naposo, keenam lansia, ketujuh Inahana. Oke, jawabannya betul ya. Congrats abang. Oke, Aurel masih ada lagi nih pertanyaannya. Masih ada dong bang. Boleh disebutin? Boleh banget. Oke, kita dengar pertanyaannya teman-teman semua. Oke. Iya, kita tunggu siap dulu baru kita bacakan pertanyaannya. Panitia boleh dikeliling kali ya biar kok dapat. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa tokoh yang di drama tadi yang membungkus gorengan? Pemain drama dilarang untuk menjawab. Pemain drama dilarang untuk menjawab. Oke. Tahan, pemirsa semua tahan. Oke, aku akan ngulang pertanyaannya ya. Oh, oke. Ulang pertanyaan dan ulang angkat tangan. Jadi pertanyaannya itu siapa tokoh yang ada di drama tadi yang membungkus gorengan? Angkat tangan teman-teman semua. Yang mana nih? Oke, yang ada di atas boleh dibantu kakak panitia. Kakak panitia boleh yang ada di atas. Yang di atas juga pada semangat ngejawab ya. Coba munculin agak ke pinggir dikit, nggak kelihatan soalnya. Sabar ya semua, lagi disusul sama panitia di belakang tuh. Oke, sambil kita nunggu. Kaima bantuin Kaima. Oke, panitia udah ada di atas. Oke, kamera boleh dibantu ke atas. Oh, yang mau jawab ternyata ada sekolah minggu kita nih. Ada namanya siapa, Dek? Darren. Oke, dari week mana? Week 6. Oke, boleh jawabannya apa? Bang Tigor. Betul, Bang Tigor. Selamat. Nanti akan dihubungi panitia ya. Oke, panitia silakan dihubungin ya untuk hadiahnya. Aku mau spill, tersisa 2 pertanyaan lagi. 2 kesempatan lagi untuk mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Oke, ini masih ada kaitannya sama drama tadi. Jadi tolong diingat-ingat apa aja yang terjadi dari awal sampai akhir. Sebutkan lagu opening yang dibawakan pada drama tadi. Kak Jopi diam, kamu pelatih. Oke, panitia. Teman-teman panitia boleh dibantu. Oke, Kakak Naposo lagi tuh di bawah balkon boleh? Heart the Kenalan dulu kakak, sabar kenalan dulu. Tahan, kenalan dulu. Oke, nama aku Fitri Borus Meang. Judul lagunya itu Heart the Herald Angel Sing. Oke, jawabannya benar. Oke, nanti dihubungin sama panitia ya kak ya. Oke, sekarang ada pertanyaan terakhir. Cepet-cepetan angkat tangannya supaya bisa dilihat oleh panitia. Dibacakan Aurel pertanyaannya. Boleh. Jadi pertanyaan terakhir adalah sebutkan nama tokoh yang ada pada drama yang baru saja kita saksikan. Semuanya. 11 tokohnya, sebutin semuanya teman-teman. Semuanya. Oke. Ada kemudahan dari panitia katanya 3 aja. 3 aja. Oke, panitia boleh dibantu. Teman-teman panitia. Pusing-pusing kau panitia.
Bingung ya bang mau pilih yang mana. Rame banget emang, saking banyaknya. ketahuan emang pada nyimak dari tadi. Tuh. Oke, kita ulang lagi pertanyaannya. Sebutkan 3 tokoh yang ada pada drama musikal tadi. Sekali lagi yang menentukan panitia ya. Oke, boleh ada yang ada di tengah? Abang, siapa namanya bang? Jonathan Bardosi dari WEK 8. Oke, jawabannya? Hasea sebagai ketuanya, Tigor sama Manora. Tigor sama? Manuara. Salah. Kurang tepat ya bang. Salah, sebut dikit lagi. Dikit lagi. Teman-teman panitia, siapa lagi? Oh iya undangan, boleh jawab ayo undangan. Teman-teman panitia boleh dibantu mic-nya. Shalom semuanya, perkenalkan saya Flora Naomi dari Week 23. Dari 3 tokoh yang ada di drama musikal tadi itu ada Clara, Tigor, sama Mora. Betul. Wow, betul 100.000 rupiah. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Oke, aku mau mengingatkan lagi untuk yang sudah terpilih sebagai pemenang di kuis ini nanti akan dihubungin oleh panitia untuk diminta nomor teleponnya. Oke Aurel, kita gimana ya? Coba teman-teman kita kondusif dulu yuk, kita kondusif dulu. Yang diri boleh duduk, yang udah duduk boleh diam dengan tenang. Aurel, kayaknya kita udahan ya, udah selesai ya, udah di penghujung acara nih kita. Iya nih, wah nggak terasa banget, kita udah di penghujung acara. Pada sedih gak udah di penghujung acara? Sedih ya. Pada sedih Aurel. Aku kira masih lama, aku kira dramanya masih ada part 2-nya, masih ada lanjutannya, ternyata udahan. Soalnya pemain dramanya udah pada duduk di belakang situ. Tuh, padahal dramanya ini tuh udah ngena banget di hati aku. Betul banget Aurel. Jadi kita sebagai MC hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendeta dan para halado yang telah memberikan arahan serta nasihat kepada seluruh panitia. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam setiap persiapan rangkaian Natal Remaja Naposo HKBP Cijantung. Terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu undangan yang telah berpartisipasi dalam perayaan Natal hari ini. Oke, sebelum kita semua pulang, aku mau mengingatkan lagi mengenai pembagian konsumsi. Berdasarkan gelang yang sudah teman-teman pakai, ada 3 warna, nanti boleh ke meja yang sesuai dengan warnanya. Jadi jangan ke meja lain, nanti ada dibantu oleh panitia di luar, gelangnya ditukarkan dengan konsumsi. Kemudian aku mau mengingatkan untuk tamu undangan kami dari GBKP Cijantung dan GKPS Cijantung, setelah perayaan ini berakhir kami undang untuk foto bersama didampingi oleh BPI Remaja dan juga BPI Naposo beserta Ketua Panitia Natal tahun ini. Oke, berhubung kita mau pulang, kami mau mengundang Amang Pendeta Resort untuk memimpin doa penutup. Oke, berhubung Amang Pendeta Resort sedang tidak di tempat, kami mengundang dengan kasih Amang Sintua P. Silaban untuk menutup doa. Jadi pendeta resort nggak ada, saya fotokopinya lah ya. Baik, mewakili Huria Agabes Jantung, kami dari Dewan Koinonia kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia perayaan Natal Remaja Naposo Bulung Agabes Jantung tahun 2025. Kita berikan tepuk tangan yang cukup meriah. Wow, luar biasa untuk hari ini perayaannya. Inilah Amang Inang, the generasi penerus HKBP. Untuk itu Tuhanlah yang memberkati semua anak-anak kami. Kita akan pulang, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan.
Karena berkat kasih karuniamu di mana Kau masih menyertai kami di dalam setiap detik kehidupan kami, terkhusus ya Bapa, pada malam hari ini inilah kami Tuhan, seluruh jemaat HKBP Cijantung, terkhusus anak-anak kami, remaja Naposo HKBP Jantung, beserta undangan kami, anak-anak kami dari gereja, GBKB dan GKPS. Kami telah merayakan perayaan Natal remaja Naposo HKBP Cijantung tahun 2025. Bapa di sorga, biarlah itu Tuhan, semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak kami, remaja Naposo Bulung, bahkan terkhusus untuk panitia yang sudah memberikan hati dan pikiran. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam setiap sekolah mereka, mungkin di dalam perkuliahan mereka, dalam pekerjaan mereka juga. Bahkan anak-anak kami yang saat ini juga sudah Tuhan bergumul untuk mencari pendamping hidup. Tuhanlah yang menyertai mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk seluruh orang tua kami yang sudah mendukung acara ini. Engkau berkati seluruh orang tua kami. Berikan panjang umur, berikan kesehatan. Seluruh perhalado HKBP Cijantung Engkau berkati mereka ya Bapa. Bapa di sorga, ketika kami juga sebentar akan pulang, sertai dalam perjalanan kami pulang, agar kami boleh sampai ke rumah kami bertemu dengan keluarga kami dalam sukacita daripada Tuhan. Bapa di sorga, ketika juga nanti malam kami akan istirahat, Engkau juga yang menyertai istirahat kami Tuhan, agar kami boleh bangun besok pagi, dan terkhusus kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, di akhir acara ini juga seluruh panitia juga, panitia Natal Remaja HKBP Jantung telah menyediakan yaitu berkat kasih karunia berupa makanan dan minuman jasmani. Berkati dan kuduskan makanan itu Tuhan, agar menjadi kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Bapa di sorga, mungkin di dalam perayaan ini ada tutur kata kami yang menyakiti hati sama kami, bahkan tingkah laku dan sikap kami, bahkan juga Tuhan melukai hati Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, hapuskan segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Horas menjua-jua. Oke, tahan dulu, jangan pada pulang dulu, ini pada mau pulang semua. Mengingatkan lagi untuk tamu undangan dari GBKP dan GKPS mengenai sesi foto, kemudian nanti disusul oleh sesi foto remaja, sesi foto Naposo, sesi foto pelajar CD dan seluruh panitia. Dengan penuh sukacita, akhirnya kita tiba di penghujung perayaan Natal malam hari ini. Saya Samuel Siburiat. Dan saya Aura Cecilia Siregar, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di Natal Remaja dan Naposo Bulung HKBP Cijantung 2026. Musik. Oke, teman-teman yang masih ada di gereja, kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Happy
telepon ditemukan, boleh hubungin MC ya. Better watch out, you better not cry. Better not loud, I'm telling you why. Oke, lanjut ke seksi remaja dan pendamping untuk foto bersama. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. Seksi remaja dan pendamping yang ikut kor remaja, semua remaja dan juga pendamping. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Sadness is coming. Remaja HKBP Cijantung kami undang untuk berfoto. Remaja Naposo dan juga pendamping. Seksi remaja, seksi Naposo, pendamping remaja, pendamping Naposo silakan untuk berfoto. Ayo, ini emang ketua dewan udah siap di depan loh. Pendamping remaja dan pendamping Naposo diundang ke depan untuk foto bersama. Just like the ones who you used to know. Where the trees Ayo adik-adik remaja. wisdom and children wisdom. In the snow. I'm dreaming of a white Christmas. We never Christmas gone around. May your days be merry and good. And may all your Christmases be white. Oke, remaja Naposonya boleh ikut naik.